Bagus dan Ruenda. Sempurna. Ini semua berkat tambahan ilmu Begawan Sidik Mulia, Romo. Terima kasih, Begawan. Semoga bekal ini berguna dalam adu tanding nanti. Restu Romo dan gurulah yang membuat saya berhasil. Kamu tidak perlu khawatir, Raden. Wakmu, Ramaja Gandhi, Pangeran Angnikusumara Kandamu akan mendukungmu. Kamu pasti jadi pemenangnya. Terima kasih, Wak. Jadi ada sayembara adu tanding di Parangkubarjo. Di awal episode ini, kita ke Meranggas, di mana Gendrawani sedang menemui Nyi Rampak di penjara bawah tanahnya untuk mengajak dan memaksanya supaya mau ikut bergabung dan menjadi bagian dari kelompoknya. Namun, Nyi Rampak yang tampak sangat lemah itu pun diam saja, karena ia memang selalu menolak siapapun yang ingin menjadikannya sekutu. Gendrawani yang marah pun kemudian menghajar peramal itu hingga jatuh bangun. Akan tetapi setelah itu Nyi Rampak pun bangun dan melawan Gendrawani yang sebenarnya ilmu Ratu Licik tersebut masih berada di bawah Nyi Rampak, sehingga ia pun dapat dikalahkan kalau tidak ada Seca Cendawa yang datang membantu. Ayo, hadapi aku. Kini kita menuju pada Toh Saikti, ayah dari Nyi Rampak, yang pada saat itu sedang mengeluh karena tidak bisa membantu dan melindungi putrinya yang kini sedang disiksa oleh Gendrawani. Toh Saikti sebenarnya telah tewas beberapa tahun yang lalu, namun arwahnya kini terkekang dan terpenjara di dalam sebuah bangunan gaib. Di tengah kesusahannya itu, tiba-tiba datanglah Gerinda Seba yang menawarkan bantuan kepadanya bahwa jasad lamanya akan dihidupkan kembali oleh Raja Siluman tersebut. Namun Ki Toh Saikti dan Nyi Rampak harus menjadi sekutu Sengkang Baplang muridnya. Ki Toh Saikti yang benar-benar ingin bebas pun dengan terpaksa harus mengikuti kemauan Gerinda Seba itu, sehingga kemudian Gerinda Seba pun membawanya ke jasad aslinya dan menghidupkannya kembali. Berdarahlah kamu. Terima kasih yang mulia. Raka-Rake, ayo masuk. Bawa anak buah kalian kemari. Ayo sembah yang mulia sesembahan kalian. Sembah kami yang mulia. Sembah kalian kuterima. Kita akan ke Meranggas. Dan kita rebut Rampak dari tangan mereka. Kini kita menuju kelompok Ratu Pandulu yang pada saat itu telah berada di depan gerbang istana Gendrawani di Meranggas. Tujuan mereka adalah merebut Nyi Rampak dari tangan Gendrawani untuk dijadikan sekutu mereka. Setelah menatap para pasukannya, Nyi Rampak pun kemudian memerintahkan Ulosowo untuk menerobos gerbang dan menyerang langsung hingga membuat pasukan Ratu Gendrawani terkejut dan kocar-kacir dibuatnya. Gendrawani yang mendapat laporan dari pengawalnya pun langsung keluar untuk melihat keributan yang sedang terjadi di istananya itu. Tampaknya ular raksasa itu sangat tangguh, sehingga banyak sekali pasukan Gendrawani yang telah bertumbangan dibuatnya. Bahkan dua senopatinya pun tidak mampu berbuat banyak. Selanjutnya, Ulosowo pun menghilang dan kemudian Jelamprong pun langsung menyerang bersama anak buahnya. Lihat.
Gendrawani yang melihat pertempuran tersebut pun tampaknya mengetahui bahwa yang menyerang itu adalah orang-orang Ratu Pandulu. Namun yang aneh adalah kemana Ratu Pandulunya sendiri, mengapa tidak ada di dalam rombongan tersebut. Setelah berpikir lama, Gendrawani pun merasa bahwa Ratu Pandulu pasti ke Nyi Rampak. Berpikir demikian, Gendrawani pun langsung ke penjara bawah tanah dan melihat Nyi Rampak yang sudah tidak berada di tempatnya lagi. Bahkan para prajurit penjaga penjara pun tewas semuanya. Lihat, Bopo. Ya, tidak salah lagi. Ratu Pandulu yang melakukan ini. Apa yang terjadi? Mana Rampak? Ular, Nyai. Ular besar membawanya. Kurang ajar. Kurang ajar kamu Pandulu. Entah apa sebabnya. Tiba-tiba Jelamprong dan para prajuritnya pergi begitu saja, Nyi Ratu. Ternyata Ratu Pandulu telah berhasil mengambil Nyi Rampak dengan mudah dari tangan Gendrawani. Dan kini mereka pun tampaknya sedang melakukan perjalanan pulang ke markasnya. Grindaseba yang akan ke Meranggas pun tampak berhenti dan memperhatikan rombongan Ratu Pandulu yang ternyata sedang membawa Nyi Rampak, orang yang sedang dicarinya itu. Setelah mengetahui dengan pasti kalau Nyi Rampak telah bersama Ratu Pandulu, Grindaseba pun kemudian menghampiri rombongan Kitoh Sayekti yang akan ke Meranggas. Raja Siluman itu pun kemudian menyuruh Kitoh Sayekti untuk menunggu rombongan Ratu Pandulu yang tidak lama lagi akan melewati tempat mereka itu. Dan selanjutnya mereka harus menyerang rombongan tersebut agar si pengecut Grindaseba bisa dengan leluasa merebut Nyi Rampak dari tangan mereka. Benar saja, tak lama kemudian rombongan Ratu Pandulu pun telah tampak dan mereka pun segera menghalanginya dengan menebang pohon besar tepat di depan rombongan itu. Kitoh Sayekti yang memimpin pencegatan itu pun kemudian memperkenalkan siapa dirinya dan apa tujuannya menghalangi rombongan Ratu Pandulu tersebut. Bopo, cepat bebaskan saya, Bopo. Rebut Rampak dari tangan Pandulu. Cepat! Pertempuran sengit pun terjadi di antara keduanya. Kitoh Sayekti pun kemudian menyuruh pengawal utamanya untuk memancing Jelamprong supaya lepas dari Ratu Pandulu, supaya dirinya lebih mudah merebut putrinya itu. Ya, setelah Jelamprong terpancing untuk harus menghadapi dua pengawal itu, Toh Sayekti pun langsung menyerang Ratu Pandulu. Dan tampaknya kesaktian Ratu Pandulu masih berada di bawah Toh Sayekti, sehingga ia pun meminta bantuan kepada para anak buahnya untuk menghadapi lawan tangguhnya itu. Ya, aku tidak apa-apa. Serang dia. Ketika dua kelompok itu sedang sibuk bertarung satu sama lain, tiba-tiba datanglah Grindaseba yang diam-diam mencuri Nyi Rampak dan membawanya pergi. Ya, padahal sebenarnya Toh Sayekti sendiri pun mampu untuk merebut anaknya itu dari tangan Ratu Pandulu. Namun, si pengecut Grindaseba berlagak seperti pahlawan yang menyelamatkan Rampak dari tangan orang-orang tersebut. Untuk apa kau ambil Rampak dariku? Untuk apa? Yang mulia Grindaseba. Lepaskan dia! Raka-Rake, ayo mundur. Tinggalkan tempat ini. Ayo! Ayo mundur! Tinggalkan tempat ini! Mundur! Ayo cepat! Selanjutnya, Grindaseba yang sedang membawa Nyi Rampak pun kemudian mencari Sengkang Baplang dan kemudian menghentikan rombongan muridnya itu. Ia pun menyerahkan Nyi Rampak kepada mereka.
Peramal yang baru saja tersadar dari pingsannya itu pun kemudian diperkenalkan kepada Sengkang Baplang, dan setan kesasar itu pun menyuruhnya untuk menyembah murid satu-satunya itu. Akan tetapi, Nyi Rampak pun tetap pada pendiriannya bahwa dirinya tidak akan mau menjadi sekutu siapapun juga, termasuk Grindaseba dan Sengkang Baplang. Ia pun kemudian langsung mengeluarkan pedang pusaka Nanggalanya untuk menjaga segala kemungkinan yang tak diinginkannya. Hal itu jelas membuat Sengkang Baplang marah, dan Grindaseba pun tak menyangka kalau Nyi Rampak bisa senekat itu. Aku tidak akan bekerja untuk siapapun. Ya, sangat luar biasa sekali pamor dari pedang Nanggala itu. Pasukan Sengkang Baplang pun tidak berarti apa-apa di hadapannya. Mereka semua dapat dipukul mundur sebelum bisa mendekati Nyi Rampak. Sengkang Baplang yang melihat para anak buahnya tak bisa apa-apa pun langsung maju dan mengeluarkan aji kitiran sewu andalannya. Namun, lagi-lagi ajian itu tidak mampu untuk menembus pertahanan pedang Nanggala yang kekuatannya terletak pada cahaya berbedaran di sekitarnya itu. Batu bintang-bintang! Selanjutnya, Sengkang Baplang pun kemudian mengeluarkan pecahan batu bintang sebagai ilmu pamungkasnya. Dengan segala kekuatan yang dimilikinya, ia pun mematek ilmu dan senjata pamungkasnya itu, sehingga pedang Nanggala pun tidak mampu untuk menahan hujan batu bintang Sengkang Baplang tersebut. Ya, Nyi Rampak pun akhirnya tewas setelah Sengkang Baplang membunuhnya dengan pedang pusakanya sendiri yang telah menembus jantungnya itu. Kito Sayekti yang baru saja sampai ke tempat itu pun berteriak histeris karena kini putrinya itu telah sekarat. Dan tak lama kemudian, Nyi Rampak pun terbujur kaku untuk selama-lamanya di pangkuan ayahandanya itu. Selanjutnya, Kito Sayekti pun langsung marah dan menuntut Grindaseba serta Sengkang Baplang yang telah dengan tega membunuh putri satu-satunya itu. Anakmu sendiri yang minta mati. Kamu Grindaseba! Ayo maju! Hadapi aku! Akhirnya, Kito Sayekti beserta seluruh orang-orangnya pun tewas di tangan Grindaseba. Begitu juga dengan Nyi Rampak yang telah tewas di tangan Sengkang Baplang. Sehingga pastinya tamatlah riwayat mereka di film ini. Sedangkan Grindaseba pun kemudian menyuruh Sengkang Baplang untuk tetap menuju Parangkubarjo demi mengikuti sayembara guna memperebutkan Putri Gayatri. Lanjutkan perjalananmu. Karena ke Parangkubarjo tinggal sehari perjalanan lagi, Sengkang Baplang. Baik Yang Mulia. Sementara itu di Malwapati, terlihat Raden Danurwenda
telah bersiap untuk menuju Parangkubarjo demi mengikuti sayembara guna memperebutkan Putri Gayatri, kekasih pujaan hatinya itu. Prabu Angling Dharma pun telah melepas putranya itu dan memberikan keyakinan kepadanya kalau pasti ia akan memenangkan sayembara tersebut. Danurwenda pun tidak akan pergi sendirian, namun ia akan ditemani oleh Patih Batik Madrim, Angling Kusuma, serta Ramaja Gandhi yang telah siap dan sanggup untuk mengawalnya supaya bisa sampai ke Parangkubarjo dengan selamat. Selamat jalan. Begitu juga Nanda Romo. Bunda. Iya. Nanda juga mohon pamit, Uwak Prabu, Uwak Ratu. Dinda Prabu. Kanda juga mohon pamit, Dinda Prabu. Selamat jalan, Kanda. Ya. Terima kasih, Kanda. Selamat tinggal. Saya kira ini sangat aneh, Wirat. Tidak biasanya Gusti Prabu tidak melibatkan kita ke dalam kegiatan putra-putranya. Kamu kecewa kita tidak ikut ke Parangkubarjo, Hita? Iya, Kenapa, Hita? Parangkubarjo itu cukup jauh. Akan banyak hal yang tidak kita harapkan bisa terjadi di jalan.